Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pertama-tama saya mohon maaf ya. Sudah beberapa hari saya tidak upload konten karena kesibukan saya. Dan gara-gara sudah beberapa hari tidak nyalakan kamera, entah kenapa ini kamera saya settingannya berubah. Jadi kalau Anda melihat settingan gambarnya atau suaranya kurang bagus, mohon dimaklumi. Mudah-mudahan besok sudah bisa saya atasi. Oke, kali ini cepat saja saya ingin membahas mengenai bencana nasional lah ya kalau saya bilangnya, yang melanda Sumatera. Dan juga kekisruhan bandara, apa itu ya singkatannya, IMIP, Indonesia Morowali Industrial Park kalau nggak salah gitu ya. Yang dituduhkan itu adalah ulahnya Jokowi buat bandara seperti itu. Nah, soal bencana Sumatera juga ntar kita lihat si Tifa itu nyala-nyalain Jokowi. Sekali lagi ya, saya disclaimer ya, saya bukan ternak Mulyono, saya bukan pembela Jokowi ya. Tapi kalau yang benar ya saya bilang benar ya, kalau salah saya bilang salah. Cepat aja nih ya. Di sini ada yang numpang lewat ya, tentang Roy Suryo. Nah, ini Kagama DKI Jakarta bergerak cepat cabut gelar ijazah Roy Suryo. Kagama keluarga alumni Gajah Mada ya. Jadi saatnya UGM mengambil langkah tegas terhadap teroris yang menghina dan merendahkan martabat kampus. Cabut gelar akademik mereka jika terbukti melanggar etika dan integritas akademik. Ya, jadi untuk TMC Polda Metro Jaya segera menahan Roy Suryo karena dia telah menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi mengulang hal yang sama, yaitu menyebarkan informasi bohong. Tapi ternyata dalam beberapa podcast atau acara TV tetap dia lakukan. Alah, cabut aja, cabut ya. Nah, ini kita lihat nih Rismon nih ya. Nah, ini cuitan dari Brigadir JM. Wajah pucat, pandangan kosong, muka berantakan. Astaga, Rismon. Nah, ini nih Profesor nih ya, Mahfud MD, sangat disayangkan. Ini ada cuitan dari Aprilia. Ada sebuah podcast ya, podcastnya disebut podcast Madilog, apalah gitu ya, dari Forum Keadilan TV. Ya, hostnya Darmawan Sepriosa yang ex-napi kasus obor rakyat zaman Jokowi. Nah, dengan host yang sama pula dia mewawancarai Mahfud MD terkait teguran keras Prabowo terhadap Jenderal Agus dan Jenderal Sigit. Jadi begini loh, di satu rapat Pak Mahfud ada di situ, Pak Prabowo menyuruh wartawan keluar untuk menjaga martabat semua pihak. Maksudnya kalau Pak Prabowo mau marah-marah, wartawan nggak ada gitu. Ya kan, kalau Pak Prabowo marahin jenderal, ada wartawan di situ, entar ditulis gitu sama wartawan, kan merendahkan jenderal yang ditegur oleh Prabowo. Tapi ini Mahfud MD mulutnya ember. Di podcast itu dia cerita bahwa ya wartawan disuruh keluar, tapi setelah itu Jenderal Agus dan Jenderal Sigit ditegur, diomelin Prabowo. Ya buat apa dong
wartawan disuruh keluar, tapi dibocorin sama Mahfud MD bahwa di dalam pertemuan itu ada 2 jenderal yang ditegur keras. Astaga, ini profesor mulutnya bocor ya. Nah, ini dia nih si Tifa. Pokoknya segala sesuatu ya, salahnya Jokowi. Dia bilang banjir Sumatera katanya ya, hasil keserakahan Jokowi. Astaga. Ya udahlah, ini kasus kedua nanti ya. Ini fitnah berikutnya nih ya. Di Jokowi diseret-seret katanya ya, penyebab banjir. Wah, pembangunan infrastruktur, abaikan lingkungan. So tahu lu. Jadi seakan-akan Tifa bilang banjir ini gara-gara pembangunan infrastruktur. Ntar kita lihat. Ada juga yang bilang gara-gara pembalakan liar, gara-gara itu pohon tua tumbang sendiri. Astaga, ini Tifa so tahu nih. Nah, ini kita lihat nih ya. Kemenhub sebelumnya bilang itu kayu-kayu gelondongan ya yang terbawa oleh air banjir, air bah gitu ya. Katanya itu adalah pohon-pohon tua yang tumbang sendiri. Nah, Ketua MPR malah berbeda. Dia bilang dia duga itu adalah kayu gelondongan hasil dari penerbangan liar atau pembalakan liar. Oke? Nah, jadi ada dugaan pidana di balik gelondongan kayu itu, ya. Jadi DPR geram di sini katanya minta gelondongan kayu yang banyak itu diusut. Cobalah kita lihat, waktu zaman tsunami Aceh aja nggak ada nih gelondongan kayu kayak begini. Ini banyak banget gelondongan kayu, ya. Oleh karena itu, Bareskrim selidiki dugaan illegal logging atau penebangan liar, pembalakan liar, ya. Yang menyebabkan banyaknya kayu terbawa banjir di Sumatera. Lihat itu kayunya. Oke? Oleh karena itu, Kapolri juga tegas minta selidiki kayu gelondongan di bencana Sumatera. Dia bentuk tim gabungan. Mati deh lu kalau ketahuan siapa nih biangnya. Nah, Senin depan, ini hari apa ya? Hari ini hari Kamis ya, Senin depan. Menteri Lingkungan Hidup panggil perusahaan yang memperparah banjir Sumatera. Hukum harus ditegakkan. Nah, ini nggak tahu nih, perusahaan mana saja nih yang sudah ketahuan yang memperparah banjir Sumatera. Oleh karena itu, Menteri Lingkungan Hidup akan memanggil mereka Senin depan. Ratusan jiwa meninggal, ada yang hilang, belum ditemukan. Astaga. Nah, ini menarik nih ya. Aduh, gara-gara bencana Sumatera, antar menteri ribut, antar lembaga juga ribut. Contoh nih ya, kita lihat ya, Kepala Basarnas bilang apa? Sudah tak ada daerah terisolasi. Oh ya? Oh ya? Tapi Bupati Aceh Tengah bilang ini sudah hari ke-9. 104 desa terisolasi belum tersentuh bantuan. Jadi siapa yang benar nih ya? Basarnas apa Bupati Aceh Tengah? Miris kan? Nah, kemudian BNPB, Kepala BNPB sebelumnya menyebutkan bahwa banjir Sumatera itu hanya mencekam di medsos. Buset, hanya mencekam di medsos. Akhirnya dia minta maaf. Enak aja hanya mencekam di medsos. Beneran itu mencekam. Wih, mencekam di medsos dari mana? Nah, ini menarik ya. Saya bilang ini apa namanya? Antar menteri. Di sini Cak Imin dalam sebuah pidatonya yang membahas bencana Sumatera itu, dia minta Bahlil dan Raja Juli. Bahlil kan Menteri ESDM, Raja Juli Menteri Kehutanan, untuk taubat nasuha. Woi, baru kali ini ya menteri nyerang menteri. Ya ini, aduh, kalau saya lihat bencana Sumatera ini ditunggangi kepentingan politik sepertinya nih. Iya kan? Oleh karena itu Golkar nggak terima. Karena Bahlil kan disuruh tobat nih sama Cak Imin.
dari PKB, Bahlil kan dari Golkar. Karena itu Golkar sentil Caimin. Apa Golkar bilang? Tidak pantas. Golkar sentil Caimin yang minta Bahlil dan Raja Juli tobat nasuha akibat banjir. Nggak pantas katanya. Saya bukan belain Bahlil ya. Dari mana bisa bilang Bahlil harus bertobat? Sekali lagi ya, saya bukan belain Bahlil. Dalam kasus langkanya bahan bakar minyak di beberapa SPBU swasta, saya kritik Pak Bahlil. Ya. Tapi dari kali ini saya juga tidak membela Pak Bahlil, cuman lucu aja. Caimin dari mana bilang Pak Bahlil harus tobat nasuha. Begitu juga PSI, ya. Ketua hariannya, ya, membela Raja Juli. Dia bilang apa? Itu kejadian bukan gara-gara Raja Juli jadi menteri yang baru setahun lebih deh gitu, ya. Itu adalah kebijakan yang dulu-dulu, ya benar juga sih ya. Tapi ada kontroversi juga ya, waktu itu pernah dibahas ya, mengenai Raja Juli yang main domino. Saya nggak tahu main dominoan atau domino beneran dengan para pembalak liar katanya. Nggak tahu deh mana yang bener ya. Tapi di sini PSI bela Raja Juli. Dia bilang kalau ada masalah misalnya itu karena illegal logging atau pembalakan liar, bagaimana mungkin katanya Raja Juli yang baru 1 tahun diminta bertanggung jawab dan disuruh bertobat. Itu kan kebijakan dari berpuluh-puluh tahun lalu katanya. Ya, kita lihat aja nanti ya hasil pemeriksaan Bareskrim. Oke, menarik nih. Nah, sekarang kita masuk mengenai Bandara IMIP Morowali. Rocky Gerung cuap-cuap. Ini bandara diresmikan oleh Jokowi. Oleh karena itu ini tanggung jawab Jokowi. Jadi ceritanya, aduh Rocky Gerung nih. Jadi ceritanya kan, Syafri Samsudin itu melakukan apa sih namanya sidak atau apa gitu ya ke bandara IMIP itu. IMIP lah biar gampang ya sebutnya. Dia bilang ini ada negara dalam negara. Karena di bandara itu tidak ada petugas imigrasi, tidak ada bea cukai dan lain-lain. Orang bebas keluar masuk, tidak ada aparat negara di situ. Ya. Oleh karena itu muncullah isu, wah ini kerjaan Jokowi nih, ya kan? Kerjaannya Jokowi. Aduh kasihan Pak Jokowi ya. Jokowi lagi. Iya loh, saya kayaknya kenapa ya orang. Nah, jadi singkatnya, sentilan keras dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ya soal keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali itu kembali mengingatkan akan sosok Jokowi. Tiba-tiba nama Jokowi disebut-sebut sebagai pejabat yang meresmikan bandara berstatus khusus itu, yang tidak melayani jadwal penerbangan umum. Jadi itu bandaranya berstatus khusus katanya ya. Nah, bandara IMIP ini disorot oleh Syafri Samsudin pada hari Rabu lalu 20 November 2025. Karena di dalam bandara itu tidak dapat perangkat negara seperti petugas bea cukai, imigrasi, keamanan, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi dia bilang di bandara IMIP itu serupa otoritas lain di dalam Indonesia. Ya, memang lucu juga ya, ada airport, tidak ada bea cukai, tidak ada keamanan, dan lain-lain. Ini anomali katanya, kita harus menegakkan regulasi. Nah, kemudian mulai dah tuh ya, riuh rendah. Rocky Gerung di podcastnya bilang, ini nih bandara yang diresmikan oleh Jokowi. Nah, Jokowi akhirnya membantah bahwa dia yang meresmikan bandara IMIP ini.
Malah dia kesel banget, dia bilang, apa sih dikit-dikit yang negatif kok disalahkannya saya. Nah, faktanya bagaimana nih? Nah, memang Pak Jokowi meresmikan Bandara Morowali, tapi bukan IMIP ya. IMIP itu singkatan Indonesia Morowali Industrial Park. Beda. Itu dua bandara yang berbeda. Yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali. Ya. Nah, jadi ada dua ya. Bandara Morowali dan Bandara IMIP. Bandara Morowali adalah bandara umum yang melayani penerbangan sipil. Nah, bandara itu dikelola juga oleh Ditjen Hubungan Udara Kementerian Perhubungan. Resmi yang Bandara Morowali. Sedangkan Bandara IMIP yang lagi dipergunjingkan ini adalah bandara khusus yang dikelola swasta. Bandara tersebut tak melayani penerbangan umum dan dibangun untuk menunjang kinerja perusahaan dan mempersingkat waktu tempuh. Jadi itu bandara khusus, ya. Nah, siapa yang meresmikan Bandara IMIP ini kalau bukan Pak Jokowi? Nah, jadi selidik punya selidik, ya. Bandara IMIP ini diresmikan pada 3 Oktober 2019 oleh Managing Director PT IMIP yang namanya Hamid Mina, ya, dan pimpinan Singhan Group Wu Huadi. Jadi bukan Jokowi, ini bandara swasta. Memang bingung juga ya kenapa harus ada bandara swasta ya. Ya, tapi lah di situ ada hilirisasi perusahaan yang berhubungan dengan hilirisasi nikel, dan kebijakan pemerintah saat itu adalah untuk mempermudah pergerakan orang di daerah situ saja. Tapi bukan menerima penerbangan internasional ke daerah situ. Ya. Di sini memang betul kawasan industri IMIP itu diresmikan Jokowi pada 2015, tapi bandaranya bukan. Ya. Pak Luhut pun menegaskan, kalau ada yang mau nanya sama saya. Jadi seakan-akan Pak Luhut sekarang pasang badan buat Pak Jokowi. Tapi intinya begini deh. Terlepas dari masalah ini bandara tidak ada security-nya, tidak ada imigrasinya. Memang bandara itu bukan bandara internasional. Nah, nanti itu urusan Direktorat Jenderal Perhubungan lah, ya. Tapi sekali lagi saya bukan pembela Jokowi ya, tapi faktanya bilang bahwa bandara itu bukan diresmikan oleh Jokowi. Jadi apa gitu ya? Lagi pula ada sejarah di belakang kawasan IMIP itu yang sebenarnya diinisiasi oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, kawasan itu inisiatornya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Memang kemudian berkelanjutan diteruskan oleh Jokowi. Nah, bandaranya bukan Jokowi yang meresmikan, ya. Jadi silakan ceklah ya, di IDN Times ini sudah dimuat faktanya bahwa bukan Pak Jokowi yang meresmikan, ya. Nah, Menteri Perhubungan pada waktu itu ya pernah memberi kewenangan bagi Bandara IMIP untuk dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu, dan itu sifatnya sementara, ya. Tapi kemudian dia mencabut status itu, akhirnya IMIP kembali berstatus bandara domestik. Artinya memang pernah ya dalam keadaan tertentu dan sifatnya sementara.
boleh melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Nah ini sih sebenarnya kacau juga ya. Kalau boleh walaupun sementara tapi tidak ada imigrasi, saya bilang salah juga ini ya. Aduh. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau Anda mau tahu lebih detail soal bandara IMIP, ya cek aja lah IDN Times, itu datanya di situ. Tapi poin yang mau saya garis bawahi adalah IMIP itu diinisiasi sebelumnya oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian dibangunlah bandara itu untuk menunjang industri hilirisasi nikel. Ya, supaya cepatlah pergerakan orang di situ. Memang ini bandara khusus nih. Tapi yang meresmikan bukan Jokowi. Jokowi meresmikan Bandara Morowali, bukan Bandara IMIP yang singkatan Indonesia Morowali Industrial Park, lingkungan industri pada saat itu. Beda ya. Tapi kalau ada yang masih ngoceh-ngoceh ya terserah lu deh ya. Ini faktanya begitu. Itu saja deh dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.